Kalian penasaran nggak sih kenapa kok anak-anak muda sekarang itu suka pakai Korean style atau Western style, tapi mereka nggak pernah pakai kebaya atau batik buat daily fashion? Kalau kalian penasaran, simak videoku. Jadi sebelum aku mau membahas main topik, aku ingin membahas sedikit dulu artian sederhana dari fashion itu sendiri. Jadi fashion itu adalah cara kita mengekspresikan diri melalui pakaian, aksesoris, ataupun gaya. Jadi tujuan utamanya adalah sebagai bentuk kenyamanan kita dan juga sebagai simbol identitas diri. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang jenis-jenis yang ada di dalam suatu fashion atau beberapa style yang aku ingin bahas karena lumayan diminati atau menjadi kiblat lah di anak-anak muda sekarang. Yang pertama ada Korean style. Yang kedua ada Western streetwear. Yang ketiga ada Y2K fashion. Yang keempat ada Japanese Harajuku. Dan masih banyak fashion atau gaya style yang lain. Kalau membahas fashion di Indonesia, rasanya nggak lengkap kalau tidak membahas skena. Untuk fenomena skena sendiri ini sebenarnya aku nggak terlalu paham tentang bagaimana fenomena itu atau bagaimana style itu. Tapi setelah aku mencari tahu, jadi skena itu adalah sebuah kultur di suatu komunitas yang memiliki khasnya sendiri atau bisa dibilang anti-mainstream, tidak mengikuti fashion yang ada. Jadi di suatu kalangan mereka mempunyai gaya fashionnya sendiri. Untuk gaya fashionnya, mereka mengikuti fashion yang mereka buat di suatu komunitas itu. Semisal contohnya adalah skena. Terus ada emo atau punk. Terus ada juga K-pop. Ada juga Harajuku. Setelah membahas beberapa style fashion tadi, kita sama sekali tidak tahu apakah Indonesia ini punya khas fashion atau khas stylenya sendiri. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai gaya khas style yang diakui oleh global. Karena banyak anak muda yang mengikuti tren global tapi tidak mengeksplorasi gaya lokal. Padahal berdasarkan penelitian, kita itu sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadikan fashion kita itu sebagai tren global, tapi hanya saja belum dikemas dengan baik sehingga tidak relevan jika dijadikan daily fashion. Kalau kita mengulik ke belakang tentang fashion Indonesia, kita memiliki banyak sekali fashion seperti batik, kebaya, songket, dan pakaian adat masing-masing daerah. Tapi sayangnya, pakaian-pakaian tersebut jarang dipakai sebagai daily fashion karena dianggap ribet dan juga memiliki nilai-nilai atau motif-motif konservatif. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan penuh kepada generasi muda kenapa kok tidak menjadikan fashion kita itu sebagai daily fashion atau membuat fashion tersebut menjadi tren global. Ya karena kembali lagi, anak muda itu banyak mengikuti tren luar karena menurut mereka itu sederhana. Tidak seperti pakaian-pakaian atau fashion yang ada di Indonesia yang menurut mereka ribet. Atau kalaupun bisa dibuat sederhana, itu tidak hanya asal membuatnya sederhana atau merombak, karena pakaian-pakaian adat Indonesia itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Hal inilah yang mendasari generasi muda itu tidak nyaman untuk memakai pakaian adat atau seperti batik atau kebaya untuk dipakai sehari-hari. Padahal sebenarnya banyak brand-brand di Indonesia yang sudah mengeluarkan atau memproduksi beberapa jenis pakaian yang berdasar dari batik atau kebaya, tapi versi modernnya. Solusi yang aku bawa di sini adalah aku punya aktor penggerak. Dia adalah seorang aktris yang sering memakai batik sebagai daily fashionnya, dan aku sangat suka bagaimana dia bergaya, bagaimana mode dia menunjukkan bahwa identitas dia sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa, tetapi tetap dengan cara yang modern. Yura Yunita sering memadukan batik dengan gaya-gaya modern seperti dengan jeans, hoodie, dan juga streetwear. Looks-nya kelihatan elegan dan juga casual, tapi tetap membawa nilai-nilai atau fashion Indonesia. Dengan cara ini, fashion Indonesia bisa relevan sekaligus ekspresif. Pada intinya, Indonesia itu memiliki potensi fashion yang sangat unik. Tetapi butuh keberanian anak muda untuk membawa fashion tersebut ke ranah global. Kita bisa belajar menjadi pencipta tren, tidak hanya menjadi pengikut tren. Karena dengan strategi yang tepat,
Bisa jadi fashion Indonesia menjadi kiblat dunia. Maybe we get married one day, but who knows? Sekian dari penjelasan aku tentang fashion Indonesia. Kalau menurut kalian seperti apa?